Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sistem katabolisme dan reaksi penguraian zat. Di mana nanti isinya tidak akan jauh keluar dari materi yaitu sistem katabolisme dan bagaimana sih reaksi penguraian zat yang ada di perairan. Untuk dari kelompok 3, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fauzan Adi Pasha dari nomor absen 1, ada Eka Putri Ningtyas dari absen 2, ada Ronald Firmansyah dari absen 3, ada Jansyah Zaki dari absen 4, ada Nathan Immanuel dari absen 5, ada Seria Mirna dari absen 6, ada Muhammad Iqbal Renaldi absen 7, dan Revina Adi absen 8. Mungkin langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya ada pendahuluan, di mana penjelasan dari katabolisme dan reaksi zat pengurai itu sendiri. Baik, untuk pendahuluan dari katabolisme sendiri adalah katabolisme adalah proses pemecahan zat yang kompleks menjadi yang sederhana dengan menghasilkan energi bagi organisme. Jadi dari pemecahan zat ini akan menghasilkan energi yang akan digunakan bagi organisme tersebut. Nah, kita lanjut ke reaksi zat pengurai adalah proses yang dilakukan oleh organisme dekomposer, bakteri, jamur, mikroorganisme, dan yang lain-lain, yaitu untuk memecah bahan organik kompleks seperti sisa tumbuhan, hewan, dan juga limbah organik untuk menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu bagi lingkungan itu sendiri. Jadi, dari dua hal ini lumayan berkaitan. Jadi, dari katabolisme akan menghasilkan energi bagi organisme, dan dari energi tersebut akan digunakan sebagai organisme pengurai yang akan mengurai berbagai reaksi zat itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai contoh. Yang pertama adalah glukosa. Jadi glukosa ini bisa didapat dari perubahan dari karbohidrat yang menggunakan enzim selulosa yang akan mengubahnya dari karbohidrat menjadi glukosa. Nah, dari mana sih glukosa ini? Glukosa itu bisa didapat dari sisa metabolisme dari lingkungan, contohnya adalah daun dan sel-sel yang mati dari pohon sekitar. Nah, akan dibantu oleh oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, dari hasilnya juga akan menghasilkan ATP atau energi yang nanti akan digunakan kembali oleh beberapa mikroorganisme untuk mengurai zat-zat yang lain. Nah, hasil dari penguraian zat ini menghasilkan karbon dioksida dan air yang akan dilepaskan ke lingkungan. Nah, dari karbon dioksida ini nanti akan digunakan kembali dan energi juga oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur tadi. Selanjutnya ada di konsep katabolisme itu sendiri. Kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah proses eksotermik, yang kedua adalah substrat yang dikatalis, dan yang ketiga adalah perbedaan dengan anabolisme itu sendiri. Yang pertama untuk proses eksotermik sendiri, katabolisme sebagai proses biokimia yang akan mengubah molekul kompleks menjadi sederhana dan juga akan melepaskan energi atau ATP. Yang kedua adalah substrat yang dikatalis. Jadi yang pertama ada karbohidrat yang diubah menjadi glukosa atau C6H12O6 dan diubah lagi menjadi eh, molekul yang lebih sederhana yaitu asam pirufat, yaitu adalah C3H4O3. Nah, yang kedua adalah contohnya dari protein akan diubah menjadi asam amino lalu akan masuk ke jalur katabolisme, misal dari asam pirufat atau alfa ketoglutarat. Yang ketiga adalah lipid dari lemak, itu akan dirubah menjadi gliserol melalui masuk ke proses glikolisis, dan asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim atau asetil CoA melalui proses oksidasi. Yang selanjutnya adalah perbedaan dengan anabolisme itu sendiri. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk proses katabolisme dia akan memecah molekul yang kompleks jadi sederhana,
dan akan juga menghasilkan energi atau ATP. Atau anabolisme sendiri itu membutuhkan energi yang akan membangun molekul kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lipid. Bisa lanjut. Baik, terima kasih Nathan atas penjelasannya. Dilanjut oleh Iqbal Renaldi. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada jalur utama dari katabolisme sendiri. Yang pertama yaitu glikolisis. Pemecahan glukosa di sitoplasma menjadi dua pirufat, yaitu menghasilkan ATP dan NADH dalam jumlah yang kecil. Yang kedua, pembentukan asetil KUA. Pirufat masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil KUA, sekaligus menghasilkan NADH dan CO2. Yang ketiga, ada siklus dari Krebs. Asetil KUA dioksidasi menghasilkan NADH, FADH2, CTP atau ATP, serta CO2. Yang terakhir, ada rantai transport elektron, NADH dan FADH2 menghasilkan elektron yang digunakan untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar dengan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir membentuk H2O. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu jalur utama katabolisme, di mana di jalur utama katabolisme ini terdapat jalur makronutrien, di mana terdapat protein, karbohidrat, dan lemak yang berada di sebelah kiri saya ini, di atas saya ini terdapat protein, karbohidrat, dan lemak, dan akan saya jelaskan sedikit mengenai karbohidrat atau glukosa. Itu akan diuraikan melalui proses glikolisis dan akan menghasilkan pirufat, di mana pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA lalu masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya ada protein. Jadi protein ini akan dipecah menjadi asam amino, di mana akan mengalami deaminasi, lalu akan menghasilkan amonia atau dikeluarkan sebagai urea. Nah, sisa rangka karbon masuk ke jalur katabolisme itu akan menjadi asetil-CoA atau intermediates Krebs. Nah, yang terakhir ada lemak. Seperti digambar lemak pun dipecah menjadi dua yaitu gliserol dan asam lemak. Dan benar sekali bahwa lemak di sini akan terurai menjadi gliserol dan asam lemak, di mana gliserol akan masuk ke glikolisis, sedangkan untuk asam lemak sendiri dia akan teroksidasi dan menghasilkan asetil CoA. Sedangkan untuk jalur penyatuan seperti di gambar ini, semua makronutrien akan bertemu di uh, asetil CoA, akan bertemu di asetil CoA, di mana nanti akan terjadi situs Clap, NADH dan FADH2 akan terbentuk, lalu selanjutnya akan masuk ke rantai transport elektron. Dan akhirnya akan menghasilkan energi ATP dalam jumlah besar dan menjadi energi utama dari sel-sel yang ada. Nah, lanjut dari tahapan yang pertama, tadi ada tahapan glikolisis, di mana di glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa. Di proses ini itu terjadi di eh, dalam sitoplasma sel, di mana satu molekul glukosa itu akan dipecah menjadi dua molekul pirufat yang diawali proses sel butuh sedikit energi atau 2 ATP untuk memulai, sehingga setelah itu proses menghasilkan kembali energi berupa 4 ATP dan NADH. Jadi dari energi 2 ATP tersebut akan menghasilkan kembali energi berupa 4 ATP dan NADH. Jadi keuntungan bersihnya adalah 2 ATP dan 2 NADH dari satu glukosa. Nah, energi ini bisa dipakai langsung oleh sel, terutama saat kekurangan oksigen. Misalnya saat sel uh, bekerja otot bekerja dan menggunakan otot yang berat. Dan intinya, glikolisis ini merupakan salah satu jalur utama pemecahan karbohidrat yang memberi sel energi cepat meskipun tidak ada oksigen. Dan pirufat yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi yang lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah pembuatan asetil CoA, di mana pembuatan asetil CoA ini eh, terdapat di sitosol dan ditransfer ke dalam mitokondria melalui protein transport khusus. Jadi, pembuatan pirufat
dari hasil glikolisis di sitosol tadi akan ditransfer ke mitokondria melalui protein transport khusus. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif di mana pirufat 3C akan melepas 1CO2 dan NAD4 itu direduksi menjadi NADH untuk rantai transport elektron. Sedangkan untuk pembentukan asetil-CoA sendiri dari sisa molekul 2C yang ada itu akan berikatan dengan koenzim A. Dan setelah dari proses itu akan terbentuk asetil CoA seperti gambar di sebelah sini. Jadi setelah NAD direduksi menjadi NADH, NADH plus H2 ini akan terjadi penggabungan dengan sisa molekul 2C kan berikatan dengan koenzim A. Lalu akan terbentuk asetil CoA. Dari gambar yang telah ada di atas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari asetil CoA sendiri adalah ketika awal masuk ke siklus Krebs karena dari asetil CoA akan eh, terdapat protein yang bisa mentransport ke mitokondria. Lanjut, untuk fungsi yang kedua adalah menghubungkan glikolisis dengan siklus Krebs. Jadi dari setelah proses glikolisis dihubungkan oleh asetil CoA untuk menuju ke siklus Krebs dan dari pembentukan asetil-CoA ini merupakan angka kunci dalam penyediaan energi sel yang efisien. Lanjut, setelah dari asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs, di mana di siklus Krebs ini merupakan pusat energi sel, di mana proses dimulai saat asetil-CoA itu bergabung dengan senyawa awal dan membentuk sitrat, seperti gambar yang di sebelah kiri. Jadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dan akan membentuk sitrat di sini, sitrat, di mana sitrat kemudian akan berubah bentuk beberapa kali sampai menghasilkan senyawa bernama ketoglutarat sambil melepaskan gas karbon dioksida dan menghasilkan energi sementara, itu NADH. Melepas di isotrat itu NADH. Jadi yang pertama menghasilkan ketoglutarat dan menghasilkan NADH. Setelah itu, ketoglutarat berubah menjadi suksinil CoA, juga melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan energi. Jadi setelah uh, menghasilkan ketoglutarat tadi, ketoglutarat juga akan berubah menjadi ke suksinil, suksinil CoA, yang juga akan melepaskan energi. Nah, dari suksinil CoA terbentuk suksinat yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau energi yang bisa langsung dipakai sel. Jadi setelah dari suksinil CoA itu akan menuju ke suksinat dan bisa melepaskan ini energi yang bisa digunakan langsung oleh sel. Nah, setelah dari suksinat lalu berubahlah fungsi menjadi fumarat. Di fumarat ini akan menghasilkan energi lain yaitu FADH2. Di proses fumarat itu akan menghasilkan FADH2. Jadi seperti gambar ini, fumarat akan menghasilkan FADH2. Nah, fumarat akan berubah menjadi marat, di mana di marat ini akhirnya eh, akan kembali lagi menjadi oksaloasetat sambil menghasilkan energi NADH. Jadi setelah dari fumarat akan menjadi marat dan berubah lagi menjadi NADH. Setelah dari suksina tadi diperoleh FADH2. Nah, karena kembali ke bentuk awal, siklus ini bisa berulang secara terus-menerus. Jadi setelah dari fumarat menghasilkan NADH sambil menjadi oksaloasetat tadi akan terus berputar selama di siklus Krebs ini, teman-teman. Jadi kurang lebih penjelasan dari siklus Krebs seperti itu. Nah, lanjut. Ini merupakan rantai transfer elektron di mana rantai transfer elektron atau fosforilasi oksidatif itu terjadi di membran dalam mitokondria di mana elektron berasal dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs di mana untuk elektron sendiri itu berjalan lewat rantai protein dan memompa proton H+ ke ruang antar membran sehingga proton yang menumpuk itu akan menjadi gradien energi. Lanjut untuk proton itu akan kembali masuk lewat ATP sintase dan menghasilkan ATP. Sedangkan untuk oksigen itu akan menjadi penerima elektron terakhir dan membentuk air. Sehingga hasil yang dapat ini sangat banyak di mana ATP itu terdapat kurang lebih 32 hingga 34 ATP per satu glukosa. Dan proses ini dari proses yang pertama hingga proses rantai transport elektron ini merupakan kunci penyediaan energi energi sel yang paling efisien. Selanjutnya ada produk dari katabolisme. Nah, proses dari katabolisme ini menghasilkan beberapa produk utama,
Yang pertama itu ada ATP atau energi. Nah, energi dalam bentuk ATP menjadi sumber energi untuk aktivitas sel seperti pertumbuhan dan reproduksi. Yang kedua ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dilepas masuk ke siklus karbon dan dimanfaatkan fitoplankton untuk fotosintesis. Terus ada udara udara terbentuk sebagai produk samping respirasi. Terus sementara senyawa antara seperti asam organik, amonia, dan asam lemak ikut masuk ke berbagai siklus biogeokimia lain. Jadi, produk katabolisme tidak hanya berupa energi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan nutrisi di perairan. Lalu selanjutnya ada reaksi penguraian zat di perairan. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua, ada penguraian aerobik dan penguraian anaerobik. Adapun penguraian aerobik itu proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, hasil utama yang dihasilkan itu ada energi ATP dalam jumlah besar, karbon dioksida, dan juga air. Nah, dampak positif dia itu menjaga siklus karbon dan nutrien tetap aktif. Nah, adapun dampak negatif penguraian aerobik jika berlebihan itu bisa menyebabkan penurunan DO karena respirasi mikroba terlalu intensif. Lalu yang kedua ada penguraian anaerobik. Nah, penguraian anaerobik ini itu proses degradasi bahan organik tanpa menggunakan oksigen. Nah, biasanya dia itu di dasar perairan atau sedimen yang miskin akan O2 oksigen. Nah, akseptor elektron alternatifnya itu ada nitrat, sulfat, atau karbonat. Nah, hasil utama dia itu menghasilkan energi ATP yang lebih kecil. Lalu ada gas metana, hidrogen sulfida, amonia, dan asam organik. Nah, dampak yang bisa ditimbulkan dari penguraian anaerobik itu dia menimbulkan bau busuk, terus menurunkan kualitas air dan beracun bagi ikan. Nah, jadi kalau anaerobik ini tuh dia biasanya prosesnya tuh di dasar tambak atau udang ikan, terus kayak lumpur sungai atau rawa raya yang anoksik. Nah, adapun di perairan itu dia ada kombinasi, jadi bisa aerobik dan aerobik. Nah, dua proses ini tuh bisa terjadi selama bersamaan. Adapun faktor yang mempengaruhi penguraian yang pertama ada suhu. Jadi di sini suhu itu kalau misalnya dia lebih tinggi, maka metabolisme mikroba itu akan lebih cepat. Lalu yang kedua ada pH. Kalau pH dia netral, maka dia optimal. Tapi kalau dia ekstrim, dia akan menghambat. Lalu yang ketiga ada oksigen terlarut atau DO. Jadi dia itu menentukan penguraian itu akan menggunakan penguraian aerobik atau anaerobik. Lalu selanjutnya ada salinitas, di mana salinitas ini itu jika terlalu tinggi bisa membatasi mikroba tertentu. Lalu yang terakhir ada bahan organik. Kalau bahan organik ini tuh jika dia makin banyak, dia akan butuh mikroba lebih banyak sehingga penguraiannya itu lebih aktif. Selanjutnya ada peran katabolisme dalam ekosistem perairan. Katabolisme berkontribusi pada siklus nutrisi karbon, nitrogen, dan fosfor di perairan. Yang pertama, yaitu sebagai sumber nutrisi penting. Katabolisme menguraikan bahan organik seperti sisa organisme atau limbah menjadi unsur sederhana seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Unsur ini menjadi nutrisi utama bagi organisme akuatik. Selanjutnya, mendukung produktivitas primer. Nutrisi hasil penguraian tersebut dimanfaatkan fitoplankton untuk fotosintesis, sehingga meningkatkan produksi oksigen dan biomasa yang menjadi dasar rantai makanan di perairan. Selanjutnya, sebagai penopang produktivitas sekunder, fitoplankton yang tumbuh kemudian dimakan oleh zooplankton dan selanjutnya dimakan oleh ikan. Energi dari katabolisme mengalir ke tingkat trofik.
yang lebih tinggi. Selanjutnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Proses katabolisme menjaga ketersediaan nutrien agar tidak menumpuk atau habis, dan mencegah eutrofikasi berlebihan, serta mendukung keanekaragaman hayati. Yang terakhir, dapat menentukan kualitas ekosistem. Laju katabolisme yang seimbang mencerminkan perairan yang sehat. Jika terlalu lambat, nutrien kurang untuk pertumbuhan, dan jika terlalu cepat, bisa memicu penurunan oksigen atau hipoksia di perairan yang berbahaya untuk biota akuatik. Selanjutnya, dampak katabolisme jika berlebihan. Dampak katabolisme terhadap kualitas air sangat signifikan di ekosistem perairan. Penguraian berlebihan menyebabkan penurunan kadar oksigen di air. Hal ini terjadi akibat aktivitas mikroorganisme pengurai yang intens. Penurunan oksigen dapat menyebabkan kematian ikan dan biota akuatik. Eutrofikasi adalah dampak negatif dari katabolisme yang tidak terkontrol, di mana proses ini dapat dipicu oleh akumulasi bahan organik yang berlebihan di perairan. Nah, selanjutnya ini merupakan review jurnal dari peranan bakteri pendegradasi senyawa pencemar lingkungan melalui proses bioremediasi. Untuk review dari jurnal sendiri, di mana sesuai judul peranan bakteri pendegradasi senyawa pencemar lingkungan, di mana pokok bahasanya adalah polutan, yaitu ada hidrokarbon, merkuri, amonium, nitrogen plastik, dan styrofoam, kromium, dan logam berat. Untuk bakterinya sendiri itu berperan dalam proses bioremediasi, jadi mengurai polutan berbahaya. Untuk metode yang digunakan adalah kajian literatur untuk melihat bakteri pendegradasi dan mekanisme biokimia. Untuk fokusnya itu metabolisme khusus bakteri untuk menguraikan polutan organik dan anorganik. Sedangkan untuk review lebih jelasnya sendiri itu adalah eh, kaitan dari sistem katabolisme dan reaksi penguraian zat ini sesuai dengan konsep yang ada di jurnal tersebut, di mana katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan energi, di mana di dalam jurnal tersebut juga dijelaskan di proses bioremediasinya bakteri yang melakukan reaksi tersebut melakukan reaksi katabolik terhadap polutan. Jadi polutannya bisa terurai karena proses katabolik tersebut. Mana ada terdapat contoh reaksi penguraian di dalam jurnal yang dijelaskan. Yang pertama ada hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu diuraikan menjadi CO2 dan H2O. Terus ada amonium atau nitrogen itu diuraikan menjadi nitrifikasi dan denitrifikasi. Selanjutnya ada plastik atau styrofoam itu dia diuraikan menjadi molekul sederhana atau asam organik dan monomer. Sedangkan untuk logam berat sendiri direduksi atau dimobilisasi oleh enzim bakteri. Baik, saya akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu studi kasus kedua, sampah plastik di Sungai Citarum. Seperti yang kita ketahui sendiri, Sungai Citarum pernah menjadi sungai paling kotor pada tahun 2018 sampai dengan 2020, yang mengandung sampah plastik, logam berat, dan juga limbah domestik, yang berdampak merusak ekosistem di perairan tersebut. Air minum juga banyak yang tercemar, nelayan juga banyak kehilangan hasil tangkapan. Dan bakteri apa sih yang berperan untuk mendegradasi limbah-limbah yang ada di Sungai Citarum itu tadi? Nah, bakteri yang bekerja di keadaan seperti itu, contohnya adalah bakteri Pseudomonas, Bacillus, Mycobacterium, yang mampu mendegradasi plastik dan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak terlalu berbahaya untuk perairan tersebut. Nah, solusinya apa sih untuk Sungai Citarum itu tadi? Nah, bioremediasi berbasis mikroba lokal seperti program yang dibuat oleh pemerintah yang di daerah Sungai Citarum pada 2018, yaitu pembersihan dan teknologi pengelola limbah, dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan menambahkan limbah plastik di Sungai Citarum tersebut. Baik, saya akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu analisis studi kasus. Yang dimana studi kasus yang pertama itu menjelaskan Teluk Balikpapan yang tercemar oleh limbah minyak. Nah, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa katabolisme mikroba penting sekali dalam menguraikan polutan. Jadi,
di keadaan yang sangat tercemar, mikroba itu sangat dibutuhkan untuk mengurai polutan tersebut menjadi polutan yang sederhana dan tidak berbahaya untuk lingkungan tersebut. Perbandingannya, ketika di studi kasus pertama itu membahas tentang Teluk Balikpapan yang membutuhkan bakteri pengurai minyak karena di perairan tersebut tercemar oleh minyak. Nah, dan di studi kasus kedua ini kita membahas tentang Sungai Citarum yang dipenuhi dengan polutan dan juga sampah plastik, limbah domestik maupun limbah dari manapun itu. Maka bakteri yang dibutuhkan adalah bakteri yang dapat mengolah sampah plastik itu tadi menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan tidak berbahaya untuk perairan tersebut. Jadi kesimpulannya, setiap setiap sungai ataupun perairan yang tercemar itu dapat didegradasi oleh mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Namun, waktunya tidak instan, membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga eh, dipengaruhi oleh apa efek lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya ada strategi solusi umum. Untuk mengatasi dampak polusi, ada beberapa strategi utama yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada bioremediasi. Bioremediasi menggunakan mikroba pengurai polutan agar bahan berbahaya bisa terurai lebih cepat. Agar mikroba bekerja optimal, faktor lingkungan seperti pH, DO, suhu, salinitas harus dijaga dengan optimal agar mikroba bekerja secara optimal. Selanjutnya ada upaya aerasi dan penggunaan biofilter. Ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Selain itu, perlawanan melalui regulasi industri maupun domestik juga penting untuk mencegah pencemaran. Semua strategi ini hanya akan efektif jika ada komunikasi nyata yaitu antara industri, masyarakat, dan pemerintahan. Oke, yang selanjutnya ada solusi pengelolaan sendiri, yaitu ada bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri dan mikroba untuk mendegradasi polutan. Yang kedua ada pemantauan lingkungan, yaitu pengukuran rutin pH, suhu, DO, dan salinitas. Yang ketiga ada aerasi, yaitu menanggal oksigen terlarut untuk menjaga kualitas air. Yang keempat ada pengendalian limbah, yaitu untuk mengurangi input pupuk berlebih dan limbah industri. Dan yang terakhir ada kolaborasi riset dan kebijakan, yaitu untuk integrasi ilmu pengetahuan dengan manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke simpulan. Dari beberapa slide di belakang yang sudah kita dengarkan oleh penyampaian teman-teman kita bisa tarik eh, kesimpulan yang singkat bahwa katabolisme dan reaksi penguraian zat ini sangat berkaitan karena ada hubungan timbal balik dari proses tersebut, yang dimana katabolisme sendiri dia berperan sebagai pengurai yang akan mengurai bahan organik yang kompleks menjadi bahan organik yang sederhana. Nah, dari situ akan menghasilkan energi bagi zat-zat pengurai yang akan dipakai untuk proses penguraian zat-zat di lingkungan tersebut. Nah, dari proses katabolisme sendiri juga bisa menyebabkan eh, salah satu dampak negatif yang sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya, karena dari kenapa bisa katabolisme ini bisa menyebabkan dampak yang negatif apabila di suatu perairan tersebut terdapat banyak nutrien di dalamnya. Nah, dari nutrien tersebut akan terjadi proses pengayaan zat-zat yang sangat banyak dan nantinya akan menjadi nutrien berlebih bagi organisme perairan. Nah, dari situ bisa menjadi berbahaya bagi perairan karena dari nutrien yang sangat banyak tersebut bisa menjadi eutrofikasi yang nantinya akan memicu adanya bloom algae dari eh, lonjakan dari nutrien tersebut dan bisa berdampak negatif bagi lingkungan perairan. Baik, sekian dari kesimpulan saya. Kita lanjut ke penutup.
Saya serahkan ke bagian penutup. Oke, teman-teman, sesi penjelasannya sudah selesai. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari kami ada salah kata, mohon maaf. Dan untuk pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan nanti akan dijawab oleh teman-teman dari kelompok 3. Sekian dari kami, mewakili seluruh kelompok 3. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.